Ya, langsung aja Pak. Oke, jumpa lagi saya dengan Taufik dari LNG Academy, LNG Insurance Broker. Uh, di LNG kita selalu punya konsep learn, do, and teach, di mana kita selalu belajar, kemudian pelajaran itu kita lakukan, dan terakhir adalah baru kita ajarkan. Sehingga dengan demikian ilmu yang didapatkan, dipelajari, dan sudah dipraktekkan, baru diajarkan. Baik, dari sekian topik yang sudah kita bahas, hari ini kita masuk ke topik atau pelajaran baru disebutnya cyber insurance atau insurance for cyber risk. Nah, teman-teman, sudah menjadi kenyataan bahwa sekarang apapun bisnisnya, sebagian besar itu sudah dijalankan melalui digital, melalui dunia maya, ya, atau yang disebut namanya digitalisasi. Kita LNG misalnya sebagai broker, mungkin bisnis kita sudah 60-70% itu kita hasilkan dari digital, ya. Perusahaan-perusahaan lain juga sudah menjalankan digital, bahkan para pedagang, ya, terutama di kota-kota besar Jakarta, di daerah kalian belum semua itu sudah juga digital. Mereka memasarkan lewat Tokopedia, lewat market yang mungkin juga transaksinya, bayarnya juga udah pakai kris, ya, pakai kartu, itu artinya digital. Nah, semakin besar kita tergantung kepada digitalisasi, maka semakin tinggi pula resiko kita terhadap kesalahan dan kelalaian ataupun kegagalan dari sistem digital, ya. Nah, hari ini kita akan membahas seperti itu. Nah, 2 hari yang lalu, ini suatu kasus yang saya rasa tepat sekali kita bahas juga ini buat semua customer, bank, asuransi, dan sebagainya. Baru saja 3 hari yang lalu terjadi kekacauan di Bank Syariah Indonesia atau BSI, ya, di mana sistem mereka tidak bisa berjalan, ATM tidak bisa dipakai, transaksi tidak bisa berjalan, kemudian operasional kantor mereka juga tidak bisa dijalankan seperti semula, dan itu berdampak besar. Karena bagaimana kalau misalnya nasabah nasabah itu tidak bisa menarik uangnya, tidak bisa mentransfer, padahal dananya ada di situ. Secara contoh di tulisan ini dikatakan betapa kecewanya orang-orang yang akan membayar pajak yang jatuh temponya sudah datang, tapi mereka nggak bisa memindahkan uangnya dari BSI. Kasusnya di sini. Saya beruntung karena sebenarnya minggu lalu datang orang BSI ke sini, teman-teman saya menawarkan untuk buka rekening di BSI juga. Oke, fine, ya, karena ini motivasi syariah, saya oke, siap. Aplikasi formnya ada di meja, semua ada berapa. Tapi dengan adanya ini mungkin kita perlu berpikir lagi untuk membuka rekening di BSI, ya. Lalu apa yang terjadi sebenarnya di BSI? Jadi dari para ahli mengatakan, dari sementara menyimpulkan yang terjadi di BSI itu adalah serangan cyber attack dalam bentuk namanya ransomware. Ransomware itu nanti kita bahas lebih lanjut. Ransomware itu salah satu dari sekian jenis serangan yang akan terjadi bagi perusahaan, ada siapapun yang menggunakan sistem digital, ya, termasuk kita LNG sendiri, ya. Ransomware nanti kita akan bahas. Tapi paling tidak ini mengingatkan kita semua bahwa ke depan ini semakin kita tergantung kepada teknologi, semakin tinggi pula risiko yang akan kita hadapi akibat serangan terhadap data dan cyber, ya. Tapi kita nggak bisa berhenti, ya. Masalah semua sekarang berpindah bisnis itu ke digital. Yang penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi resiko-resiko seperti ini. Dan untuk itu hari ini kita akan bahas. Jadi bagi kita yang hadir hari ini, bagi nanti siapa yang bisa melihat juga video ini, juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan kita bahas. Oke, ini contohnya kasus yang sampai saat masih kita belum tahu seberapa besar kerugian dampaknya terhadap BSI, tapi yang jelas sudah hari keempat, hari kelima ini kita belum dengar bahwa sudah ditemukan solusinya, ya. Kalau belum berarti operasional bank akan masih terganggu, ya. Mudah-mudahan cepat selesai.
Oke, ada contoh di sini karena udah ada contoh yang nyata tadi, saya nggak bahas lagi contoh ini untuk presentasi kali ini. Oke, tadi pada saat saya sampaikan bahwa ke depan ini bisnis itu akan sangat tergantung kepada cyber, pada digital, ya. Kita semakin tergantung kepada teknologi, karena saya sudah tidak bisa, tadi sebelum mulai pun saya sudah bahas bahwa kita LNG itu sekarang punya 3 kendaraan yang menumpang kita. Ada ligaasuransi.com, yaitu digital marketing kita. Kemudian kita mengoperasikan proses kita mengenai Ligasys, broking system yang sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah LNG Academy. LNG Academy ini juga di samping physical saya ajarkan begini, file-file ini akan ada di dokumen kita di ligaasuransi.com maupun Liga Asuransi TV atau di LNG. Ya. Semakin tergantung, klien kita pun demikian. Ya, tadi awal saya bilang bank, apalagi ini contohnya adalah bank yang tadi yang kita BSI, tetapi bank-bank lain yang sudah lebih dahulu adalah BCA. BCA juga saya rasa beberapa bulan lalu sempat juga mengalami gangguan, tapi tidak terlalu lama, mungkin hanya beberapa jam. Bayangkan nasabah bank, ingat ya, saya rasa saya masih rasakan semua panik. BCA nggak bisa m-banking, nggak bisa, ternyata cepat mereka atasi, ya. Tidak hanya bank, tapi juga sarana lain. Mungkin sekarang kalau bayar listrik juga akan pakai digital, dimana kalau itu nggak jalan dianggap oleh PLN belum dibayar, tiba-tiba listrik kita mati. Apalagi bandara itu juga dikendalikan oleh digital, kereta api oleh digital, pesawat terbang juga bandara, semua digital. Ya. Tapi tidak bisa mundur. Kita harus menghadapi ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan risk management yang akan kita bahas. Kemudian semakin berkembang digital, semakin banyak teknologi aplikasi yang kita gunakan, maka berkembang pula jenis serangan yang akan kita hadapi. Ya, ternyata dunia ini selalu beriringan. Ada orang-orang baiknya yang mengkreasi, menciptakan hal-hal yang baru, yang bagus, bermanfaat. Tapi di dalamnya ada orang-orang yang berniat jahat, yaitu mengganggu apa-apa saja yang sudah dibuat bagus itu untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Kalau kita baca seperti apa sebetulnya, bahkan setiap hari jutaan serangan cyber itu sebetulnya, tapi nggak berhasil. Jadi cyber itu, jadi misalnya data kita itu berapa kali dicoba untuk diganggu, ya. Dan itu mereka kirim pakai mesin juga. Mereka nggak satu-satu, oke serang Indonesia, kan nanti kita bahas Indonesia, negara pun atau pemerintah pun pernah diserang oleh mereka. Jadi frekuensinya juga meningkat, jenis bahayanya juga meningkat, jenis serangannya juga meningkat. Jadi itulah tantangan-tantangan kita ke depan dengan berbisnis, di mana kita sangat tergantung kepada digital, kepada cyber, tetapi resiko yang dihadapi juga semakin meningkat. Oke, sekarang kita lihat apa sajakah jenis serangan cyber yang ada saat ini. Ya. Paling tidak ada 6 yang sudah dikenal, yaitu namanya malware. Malware itu adalah mengirim virus, mengirim data, mengganggu sistem kita. Atau phishing. Phishing itu adalah alat yang dikirim untuk mencuri data. Jadi dikirim ke suatu aplikasi, nanti kalau buka ini, nanti data kita akan diambil. Ya, sering ini hati-hati, itu adalah jangan dibuka, itu berbahaya. Apa itu phishing? Nanti kalau dibuka, dia langsung masuk ke sistem kita, ke HP kita, data kita diambil. Itu namanya phishing. Yang berikutnya ransomware. Ransomware itu yaitu mereka menjebol sistem kita, masuk ke sistem kita, dia tidak ambil tapi dia ganggu. Dia ganggu sistem itu, sistem masih ada di sana, tapi dia minta tebusan. Oke, saya sudah ada di dalam sistem Anda, kalau Anda sistemnya mau lancar dan nggak rusak, bayar saya sekian. Itu pakai ini. Dan kita LNG pernah. Jadi mungkin 2017 saya rasa kita sistem kita yang lama tiba-tiba hilang sama sekali, dan memang sebelumnya sudah dikirim email sama dia. Oke, sistem Anda kami hack, akan ganggu dalam waktu sekian hari,
Anda bayar sekian, kalau nggak salah itu nggak besar kok, $2.500, nggak besar. Apa itu besar itu kan tentunya bagi kita tiba-tiba harus bayar. Ya kita nggak tahu kalau harus dinegosiasikan waktu itu. Kita bilang macam-macam aja nih orang. Ya. Dan lagi pula kita memang mempunyai orang IT waktu saat itu. Ya. Dan kita nggak bayar. Dan benar. Hari ke-8 sistem hilang, data semua nggak bisa diapa-apain lagi. Ya. Itu nyata pengalaman kita sendiri. Nah sampai sini jelas ransomware yang sampai saat ini masih berjalan ya. Ada data breaches, jadi data diacak, data diambil, data dicuri. Ya, mungkin kita nggak tahu, nggak ada dampaknya, tapi tiba-tiba data kita sudah nggak ada. Nah untuk apa data ini? Ini data ini penting buat perusahaan-perusahaan big data. Jadi misalnya kalau dia punya data jumlah penduduk di sini, jumlah usianya sekian ini, nanti dijual ke perusahaan distributor ini. Kalau di Bintaro ini komposisi penduduknya sekian, pemakai ini ada sekian, dikirim, dijual. Ya. Atau denial of service attack. Denial of service attack itu dia hanya tujuannya adalah mengganggu sistem, mengacak-acak sistem. Ya. Ya. Denial of access, jadi tidak bisa masuk dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah insider threat atau ancaman dari dalam. Ya, mereka masuk dengan cara tertentu atau membocorkan data-data dan dia mengacak dari dalam. Nah inilah ada 6 yang saat ini jenis-jenis serangan cyber yang dikenal di dalam dunia maya. Ya. Nah, kalau ada ancamannya pasti ada solusinya, ya. Ada usaha-usahanya. Jadi kita akan bahas how to overcome the challenges of cyber risk. Jadi sekarang kita bahas kalau tantangan-tantangan sudah ada, sekarang bagaimana mengatasinya. Tightening regulatory environment. Jadi memperketat peraturan penggunaan sistem. Jadi passwordnya harus unik ya. Sekarang lama password itu kan harus kombinasi huruf besar kombinasi angka dengan huruf dan minimal 6 misalnya. Nah itu salah satu cara untuk memperketat. Orang nggak sembarangan kan. Dulu orang mudah, wah ini berapa, kebanyakan menggunakan tanggal lahir misalnya, itu sudah ketahuan sekarang. Jadi dengan mudahnya ya kan. Jadi environmentalnya, kemudian juga tidak semua orang boleh masuk. Misalnya sekarang kalau di ATM itu sudah ada kameranya yang monitor. Ya. Kemudian membangun cyber security environment strategy. Cyber security. Nah, cyber security ini ada istilah di dalam digital, yaitu untuk melindungi sistem kita pasang. Contohnya adalah kita sebutnya antivirus. Kan selalu ada ditanamkan di kantor kita pakai antivirusnya apa, anti malware-nya apa, dipasang ya. Jadi kalau misalnya itu pun berbayar. Kalau misalnya setelah habis masanya nanti akan diingatkan harus perpanjang. Kalau enggak sistem kita lemah. Jadi kalau misalnya diserang oleh para pasukan cyber tadi, yang 6 jenis tadi, mungkin data kita bisa hilang. Jadi perlu ada cyber security, ya. Nah, nggak murah cyber security. Semakin besar sistem kita, semakin tergantung kita sistem, maka perlu cyber security yang lebih tinggi lagi. Ada disebutnya berlapis pertahanannya. Ya, itu tadi implementing strong cyber security harus berlapis sebagai bertahap. Kemudian conduct regular risk assessment. Kemudian selalu melakukan pemeriksaan rutin, ya. Jadi misalnya kalau di kita setiap sore harus diupdate, harus dicek data, diamankan supaya kalau nanti malam ada serangan dan sebagainya itu secara reguler. Jadi dibersihkan apakah ada serangan-serangan kecil-kecil, tanda-tanda akan ada serangan virus sudah sejak awal bisa dideteksi. Kemudian selalu mempunyai cyber security training. Jadi
reguler. Nah, saya rasa mungkin nanti di Justice kalau nanti ini sudah full atau Liga full, itu kita perlu juga training reguler sistem kita, security-nya cyber security. Kemudian harus mempunyai cyber security response, accident response. Kalau terjadi ini siapa yang melakukan, bagaimana, siapa yang harus dihubungi. Misalnya kita sekarang sering kita apa-apa kita tanya Nendi, ya Nendi nanti akan tanya Mas Arya, tanya Jamil, tanya Pak Wawan, ini harus diapakan. Sementara dia akan nanti, ya seperti sekarang kalau tinggalnya itu bermasalah, Nendi dulu, ya misalnya apakah itu karena virus dan sebagainya, nanti baru setelah ini. Nah yang terakhir, kalau usaha-usaha yang tadi cyber security-nya sudah, orangnya sudah dilatih, kemudian environment sudah baik, yang perlu terakhir adalah cyber insurance policy, yaitu dengan membeli asuransi cyber. Asuransi cyber itu adalah pilihan terakhir. Ya. Tidak bisa mengatakan udah saya beli asuransi aja, saya nggak perlu lihat produk yang lain. Tidak bisa, bahkan asuransi cyber itu tidak akan mau menjual kalau tidak ada cyber security-nya. Ya. Oke, jadi kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang kita bahas mengenai asuransi cybernya, atau cyber insurance itu. Jadi cyber insurance, cyber policy itu menjamin resiko yang tadi, resiko-resiko yang akibat dari serangan malware yang tadi ada pelanggaran data, serangan malware, dan ancaman dalam dan lain. Jadi hampir semua resiko akibat terjadinya serangan cyber tadi, ada ransom, ada malware, ada phishing, ada yang enam tadi, itu pada dasarnya bisa dijamin oleh asuransi cyber insurance. Kemudian dasarnya perhitungannya apa, nanti masing-masing perusahaan berbeda cara menghitungnya, ya. Kemudian juga biaya yang dijamin tidak hanya kehilangan data, tapi juga bisa menjamin tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Contoh misalnya yang terjadi sampai hari ini, misalnya kalau dalam cyber insurance itu secara umum kita bisa lihat apa risikonya. Pertama, datanya hilang, jadi BSI harus menginput data lagi, merekrut orang lagi, meng-hire konsultan lagi supaya mengembalikan sistemnya. Itu perlu biaya, itu di-cover dari cyber insurance. Nah, kemudian akibatnya karena datanya yang hilang, mereka dituntut oleh customer-nya, banyak kehilangan dan sebagainya, akibat data hilang dan sebagainya. Tuntutan seperti itu juga bisa di-cover di dalam cyber insurance, ya. Kemudian juga kalau mereka dituntut, mereka perlu bantuan hukum, ahli-ahli hukum. Apakah benar bank harus bertanggung jawab dan sebagainya. Mereka membayar ahli-ahli hukum dan itu mahal. Ya, tuntutan biaya, proses penunjukan ahli hukum dan sebagainya itu dibayar juga di cyber insurance. Nah, perlu diketahui juga cyber insurance ini tadi saya katakan bukan berarti sudah dengan adanya sudah membeli cyber insurance tidak perlu lagi. Bahkan salah satu persyaratan dari untuk bisa mendapat cyber insurance adalah adanya cyber security. Jadi sudah dipasang dulu peralatan-peralatannya dengan menggunakan cyber security yang canggih, baru asuransi mau memberikan. Jadi resikonya adalah kalau masih juga jebol cyber security-nya, sudah baru berlaku asuransi. Nah ini make sense, sama sepertinya kalau gedung, asuransi akan mengasuransikan sebuah gedung kalau gedungnya itu mempunyai sarana kebakaran. Ya. Kalau gedungnya tidak dipasang sarana kebakaran, mungkin asuransi juga nggak mau, walaupun dibayar berapa, karena perlu ada security-nya. Atau kalau misalnya bank itu ATM-nya, oke, saya mau jamin ATM-nya, tapi saya perlu keserakan ada satpamnya dulu, baru asuransinya. Kalau tidak ada satpamnya, tidak ada tanda pembakaran, maka asuransi yang belum cover jaminan kebakaran atau pencuriannya. Nah begitu juga di cyber insurance. Jadi disarankan dipasang dulu cyber security. Apa cyber security? Itu adalah protection terhadap sistem. Tidak murah, tapi resikonya besar. Ya. Sekali lagi, bayangkan hari ini sudah hari keempat,
BSI tidak beroperasi, berapa banyak mereka kehilangan pendapatan, kehilangan waktu, kehilangan nasabah apalagi ya. Itu juga resikonya ya, seperti hari ini oke, saya mau BSI, tapi kalau BSI seperti ini saya tetap BCA aja deh, ya kan? Itu kan reputasinya jadi oke. Nah, kita bandingkan antara cyber security sama cyber insurance. Tadi kita bahas ya. Cyber security melindungi sistem komputer, jaringan, dan data atas akses jasa dan aktivitas perusahaan. Jadi cyber security itu salah satu contohnya adalah antivirus. Itu salah satu bentuk dari cyber security. Jadi asuransi tidak akan mau mengcover laptop Anda terhadap kehilangan data sebagai kalau Anda nggak pasang antivirus. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi jauh lebih rumit dari situ ya. Cyber security itu ada ahlinya sini, ada konsultannya, ada teman saya Bro Faisal, kemudian adalah selalu jagonya di Indonesia dalam cyber security dan punya perusahaan dan menjadi konsultan di ASEAN bahkan di dunia, ke Afrika jadi konsultan cyber security. Ya, itu tidak benar tapi penting. Ya, kita tadi bilang ada kemudian cyber insurance itu memberikan atas kerugian finansial kepada serangan cyber. Jadi beda antara cyber security dan cyber insurance. Cyber insurance itu mengganti biaya kerugian, kehilangan data yang katanya harus di sistem harus dibangun kembali atau datanya di-entry kembali dan kehilangan pendapatan dan sebagainya, kemudian itu di dalam dari cyber insurance. Kemudian sedangkan cyber security itu fokusnya adalah pencegahan ya, usaha-usaha pencegahan, perlindungan terhadap pelanggaran data, sedangkan asuransi bersifat perlindungan financial. Jadi kalau cyber security itu untuk mengamankan, sedangkan asuransi adalah mengganti kerugiannya. Ya. Keduanya penting dalam mengelola risiko dengan kemampuan keamanan membantu mencegah serangan cyber dan insurance. Jadi service mencakup biaya hukum, tadi kita ada bahas, jadi cyber insurance itu termasuk juga biaya-biaya hukum yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan dari pihak ketiga, biaya investasi forensik, pemantauan kredit, dan kerugian pengunduhan sistem dan lain-lain. Ya. Oke, itu perbedaan antara cyber security dan cyber insurance. Oke, lebih lanjut lagi, apa yang dijamin oleh polis asuransi cyber insurance? Jadi ada 6 juga yang di-cover. Ada first party guarantee. First party itu adalah kehilangan data itu sendiri, kerusakan terhadap sistem itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita punya suatu sistem harganya 1 miliar dan sistem itu rusak, semuanya dapat dibangun, maka digantinya 1 miliar atau selama biaya dikembalikan supaya sistem pulih seperti kembali. Itu ada first party. Kemudian third party guarantee atau third party liability, tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Misalnya contoh tadi, kalau nasabah komplain gara-gara karena sistem nggak jalan, mereka kehilangan kontrak, kehilangan pendapatan, harus kena denda dan sebagainya, itu bisa dituntut kepada cyber insurance policy dalam third party guarantee. Ya. Kemudian data breach, jadi jaminan terhadap kehilangan datanya hilang dan harus dikumpulin data dan bisa kehilangan dana lain, itu bisa di-cover di dalam cyber insurance. Ya. Cyber extortion warrants, ancaman-ancaman dari pihak lain yang harus diatasi. Ya. Kemudian media liability insurance, garansi media liability-nya, mungkin storage-nya, mungkin kapasitasnya, apa disebutnya, giganya ditingkatkan. Kemudian yang terakhir adalah jaminan terhadap error and omission. Error and omission adalah kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh operator ataupun oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap sistem, misalnya salah entry, salah ngasih kode sehingga kode terbaca oleh orang lain, itu di-cover dengan error and omission. Jadi ada 6 jaminan yang bisa diberikan oleh cyber insurance. Ada first guarantee, yaitu terhadap sistem itu sendiri, third party guarantee terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian,
kemudian data breach, harus membangun data-data yang ulang, kemudian extortion, paksaan dari pihak lain, kemudian media yang rusak, garansi error transmission. Ya. Nah, di balik pemula tadi saya sudah sampaikan contoh yang sangat hot, yang masih fresh dan cukup fenomenal, yaitu terjadinya ransom yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, di masa lalu banyak di Amerika ada kasus target yang jutaan data hilang, 40 juta data dicuri oleh pelanggan sehingga kerugian bisa 100 juta. Ya, ini target adalah suatu, kalau nggak salah itu satu mall atau supermarket di Amerika. Ada di dalam perkapalan juga demikian. Kapalnya data-data dicuri, arah kapal diambil sehingga kapal perjalanan kapal barang jadi berantakan, kerugian besar 250 juta dolar lebih kurang. Kemudian Yahoo pernah juga mengalami tahun 2013-2014 yaitu pencurian penggunaan data, 13 pencurian data diambil, rugi kira-kira 50 juta dolar. Kemudian jalur pipa di Amerika juga disabotase, diubah sehingga menurunkan kerugian sekitar 44 juta dolar. Dan semakin banyak yang kita nggak nyadari bagaimana kadang-kadang apa yang kita harus kita install ulang karena virus. Nah, ada yang ngalamin HP-nya rusak, tiba-tiba hang, ternyata gara-gara buka data itu juga satu kerugian. Dan insya Allah ke depan akan ada produk asuransi untuk cyber keluar data seperti itu, dan kita yang akan memasarkannya kerjasama dengan Jaguar dari Singapura. Ya. Nah, kita ada lihat bahwa risiko cyber, risiko dunia maya itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan dalam tulisan kita di Liga Asuransi minggu lalu, saya mencatat di sana bahwa secara rata di dunia risiko cyber itu meningkat dan sehingga preminya juga meningkat. Nah, tanggung-tanggung 23% secara rata-rata premi asuransi cyber secara dunia bulan lalu naik. Kenapa kira-kira? Karena risikonya juga semakin tinggi. Ya. Nah, oleh karena itu kita anjurkan semua yang menggunakan sistem mempunyai sistem untuk mengasuransikan sistemnya. Tapi masalahnya tidak mudah mengurus asuransi cyber insurance karena tidak semua perusahaan asuransi bisa memberikan jaminan cyber. Di Indonesia 4 atau 5 perusahaan asuransi saja yang sudah mempunyai program atau memasarkan produk asuransi cyber. Tidak banyak, dari 70 perusahaan asuransi Indonesia hanya 4 atau 5 perusahaan saja. Saya yakin sudah 4, ya, satu mungkin sedang mencoba tapi kayaknya belum, adanya 4. Nah, oleh karena itu para nasabah Anda perlu membantu bantuan dari broker asuransi, karena broker asuransi yang mampu menyusun data, menampilkan informasi yang diperlukan agar perusahaan asuransi tertarik untuk mengcover. Kedua, broker asuransi memahami kondisi pasar. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Indonesia hanya 4 atau 5 perusahaan asuransi, tapi itu pun belum tentu bisa. Oleh karena itu, broker asuransi juga punya akses, punya pengetahuan perusahaan-perusahaan reasuransi di luar negeri yang mungkin bisa membantu melalui mekanisme penempatan luar negeri, reinsurance luar negeri, melalui reinsurance broker, yaitu teman-temannya broker juga, ya. Kemudian broker asuransi juga membantu menemukan Anda perlu jenis asuransi apa saja sebetulnya, risiko Anda apa saja dengan sistem Anda. Jadi ada ahli sistem yang memahami sistem juga di broker asuransi yang memberi masukan kepada Anda bahwa Anda perlu proteksi yang ini dan sebagainya. Kemudian memberikan dukungan dan saran berkelanjutan kepada perusahaan selama prosesnya polisi berjalan. Kalau nanti sudah terjadi transaksi dan Anda sudah mendapatkan polis asuransi yang diberikan oleh salah satu perusahaan asuransi, maka broker asuransi akan senantiasa berkomunikasi dengan Anda, mengupdate Anda terhadap perkembangan sistem, penanganan risiko, dan memberikan masukan juga jika misalnya ada risiko-risiko baru yang perlu diantisipasi supaya itu tidak terjadi. Broker asuransi membantu kalau terjadi klaim. Ya.
terus terang klaim cyber itu jauh berbeda dengan cyber klaim yang lain. Mungkin selama ini Anda sudah pernah mengalami klaim asuransi kerusakan properti, kebakaran, alat berat, proyeknya, tapi cyber itu sangat berbeda. Dan diperlukan orang yang paham mengenai risiko cyber, yang kemudian juga perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Nah, broker asuransi itu mempunyai semua ilmu itu. Jadi cara cerdas untuk mendapatkan cyber insurance adalah menggunakan broker asuransi, khususnya broker asuransi yang fokus di bidang cyber insurance. Salah satunya adalah LIG Insurance Broker. Oke, demikian presentasi singkat saya mengenai cyber insurance atau asuransi risiko cyber. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ditanyakan bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.